adalah Waduk Koja, salah satu destinasi ngabuburit yang banyak dikunjungi warga Bekasi. Tanpa perlu merogoh kocek dalam-dalam, pengunjung bisa berjalan-jalan santai atau sekedar duduk menikmati ketenangan bendungan ini. Bagi yang punya hobi memancing, Waduk Koja juga menjadi lokasi yang tepat. Tetapi di balik keramaiannya, konon tersimpan sebuah kisah kelam sekaligus tragis tentang adanya tumbal di bangunan ini. Secret Story mengungkap rahasia di balik cerita. Jika kita mengetik Bendungan Koja di internet, nyaris berita yang terpampang adalah banyaknya peristiwa kematian di tempat ini. Dari mereka yang hilang di aliran sungai sampai mayat yang ditemukan di tempat ini. Ada apa sebenarnya? Bersama dengan sesepuh setempat, tim Secret Story menelusuri Bendungan Koja yang berada di bilangan Jati Asih, Bekasi. Tak ada catatan resmi kapan Waduk Koja ini dibangun. Di depannya hanya ada plang bertuliskan 1750 yang banyak ditafsirkan sebagai tahun awal pembangunannya. Sebelum berdirinya mal dan perumahan di sekitarnya, waduk ini berfungsi sebagai pengairan sawah di Kelurahan Jati Asih, Jaka Setia sampai Pekayon Jaya. Di bawah Bendungan Koja mengalir aliran Sungai Cikeas yang meski tak begitu dalam, debit airnya bisa berubah secara drastis. Arus yang tiba-tiba menjadi deras seringkali memakan korban jiwa. Bahkan di sini nih, di sungai ini, belum lama nih seorang gadis perawan nih, di sini dipinta nih, sekitar beberapa bulan yang lalu lah. Menurut Anto, korban jiwa di sekitar Sungai Cikeas kerap dikaitkan dengan ulah makhluk goib. Jadi masyarakat memahaminya dari turun-temurun, dari dulu sampai sekarang, bahasanya memang selalu dipinta, yaitu minta tumbal. Anto menyebut bahwa asal-usul tempat inilah yang membuat Waduk Koja dipenuhi oleh makhluk astral. Konon, dalam proses pembangunannya dulu, ada tumbal yang harus diserahkan ke penunggu wilayah ini. Bahkan tumbal pertama yang diberikannya adalah calon pengantin. Waktu itu dibuatlah semacam kayak lubang, ya semacam kalau zaman sekarang jebakan kali ya, jebakan. Sehingga nanti ini si calon pengantin ini, si Ahmad ini sama Nenek Aminah ini masuklah ke lubang situ dan ceritanya dipendam. Informasinya di sana, seberang jembatan. Kami pun menuju jembatan yang melintasi Bendungan Koja. Menurut Anto, di tiang jembatan inilah tumbal tersebut ditanam. Kata Bapak kan tumbal-tumbalnya itu ditaruh di mana aja ya Pak? Iya, kalau tumbal ini buat jembatan di sini Pak nih. Nah, ini 1, 2, 3, 4 di sana ujung. Ini panjang-panjang ini pakai tumbal. Iya, berarti ada 4 manusia dipendam di sini. Konon, mereka yang ditumbalkan seringkali menampakkan wujudnya kepada warga yang melintas. Nenek Aminah ini, dia kalau menunjukkan dirinya, dia semacam kayak putri gitu loh, ya kan, identik dengan warna kuning. Kenapa saya katakan itu? Karena berdasarkan sesepuh-sepuh di sini selalu, di zaman saya masih anak-anak ya, uyut-uyut saya tuh nanam bunga-bunga yang sifatnya lebih banyak kuning. Sosok goib Nenek Aminah konon juga bisa berubah wujud menjadi siluman ular. Biasanya penampakan itu muncul di sebuah pohon bungur raksasa yang usianya disebut lebih dari 100 tahun.
Nah, di sini juga ada salah satu pohon yang dikeramatkan. Ini nih pohon ini yang sangat sudah tua sekali, kurang lebih umurnya itu 120 tahunan, ya 120 tahun. Ini Pohonnya, nama pohonnya apa Pak? ini pohon bungur namanya, Mbak. Terkadang sesekali pohon ini berbentuk seperti ular. Ini pohon ini. Kalau kita perhatikan secara seksama nih, seperti kayak sisik-sisik loh. Tak ada yang berani mengusik keberadaannya. Menurut Anto, keberadaan pohon keramat ini bisa dijelaskan secara nalar. Ukuran pohon yang menjulang tinggi dan rindang mampu memberikan keteduhan bagi pengunjung yang duduk santai di bawah pohon. Kedua juga, memang tempat ini sebagai penambah daya tarik keindahan ya. Kami pun melanjutkan penelusuran ke area waduk. Meski air terlihat tenang, tersimpan bahaya yang tak main-main di waduk ini. Para pengunjung dilarang keras untuk berenang di Waduk Koja. Waduk ini kedalamannya dari kita berdiri 12 meter. Sama dengan kedalaman sungai yang di bawah sana. Makanya dikasih imbauan agar anak-anak yang belum bisa berenang jangan mandi di sini lah. Menghindari bahaya aja sih. Tragedi hilangnya nyawa manusia memang pernah terjadi di area waduk. Anto menyebut peristiwa itu juga tak lepas dari gangguan makhluk astral. Pasalnya, ada keanehan dalam kejadian tersebut. Anak-anak, yang namanya anak-anak kan sedang main di air, mancing. Kebetulan di ujung sana, ya, di sana kan cetek tuh. Mungkin terpleset atau mungkin memang sudah dipinta ya, kalau bahasa saya mungkin sudah dipinta oleh penunggu di sini sehingga dia tenggelam tuh. Sekaligus 2 orang meninggal. Bahkan, Waduk Koja disebut-sebut sebagai area pasar goib. Anto pernah mendapat pengakuan dari seorang penjual keliling yang melihat ramainya kawasan ini di malam hari. Kebetulan saya sendiri pernah ngalamin ketika itu tukang sekuteng ya. Jualan, namanya tukang sekuteng pasti kan malam jualannya. Dia tiba-tiba jualan di sini nih, di sana. Dia bercerita sama saya, ramai itu banyak orang, ada hiburan ya, semacam kayak hiburan tradisional, mungkin Jepong kali ya. Meski mitos Waduk Koja begitu kental, hal itu tak menyurutkan antusias warga untuk datang ke tempat ini. Ya kalau perasaan was-was sih ada aja gitu. Cuman kita lebih bismillah aja lah. Terkadang mitos memang lebih banyak berasal dari cerita yang belum jelas kebenarannya, terutama jika terkait dengan keberadaan makhluk goib. Sebagai manusia, rasa takut seharusnya hanya diperuntukkan untuk Tuhan semata.